Halo teman-teman, selamat datang di channel Dima. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan di video kali ini saya akan menceritakan film Kingdom Season 1 episode 2. Untuk yang belum menonton episode satunya, mangga nonton dulu. Tetapi kalau yang udah, kuy kita nonton bareng-bareng. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Scene memperlihatkan keakraban pangeran dengan pengawalnya tersebut. Dan di pagi harinya mereka pun sampai ke Julhun. Namun rupanya mereka mendapati Julhun yang sudah sangat tertutup dan dikunci sedemikian rupa. Alhasil pengawal pun langsung memanjat dindingnya untuk membukanya dari dalam. Dan saat masuk, terdapat banyak sekali bambu runcing yang penuh darah. Saat dia melewati bangunan itu, tiba-tiba putra mahkota ngegebros di sana. Dan mereka mendapati banyak sekali mayat di bawah sana. Lantas dia pun memanggil pasukan cabang Donge untuk mengangkutnya. Dan saat ditarik, terdapat banyak sekali mayit dengan luka cabikan sekujur badan berjumlah 48 orang. Namun tak terdapat jasad tabib Li di sana. Dan ketua tentara cabang Dongne pun kini akan mencari pelaku pembunuhan ini dan akan memindahkan para mayit ini ke kantor hukum. Sementara di kantor hukum, mereka sedang merayakan pelantikan hakim baru. Lalu tak lama datanglah seseorang yang memberi kabar tersebut. Mereka pun langsung gurung gusuh untuk melihatnya. Ketua tentara ini pun berkata bahwa terdapat seorang tersangka pelaku pembunuhan ini bernama Yong Shin. Hakim dan penasihat hakim pun dengan cerobohnya berkata bahwa dialah pelakunya dan langsung tangkap dia untuk diadili. Sementara di sisi lain, pasukan yang dikirim Cho Hak Jun pun kini sudah mulai mendekat menuju Dongne. Dan di Hanyang, salah satu dayang pangeran pun kini mendatangi anggota dewan ini. Dan dia melaporkan bahwa dia melihat mayat di rumah ratu. Setelah itu mereka pun melanjutkan percakapannya dengan lebih mengerucutkan bukti bahwa Cho Hak Jun telah menyembunyikan sesuatu dari mereka. Mereka pun akan mencari bukti lebih lanjut agar bisa menghancurkan klien Hwoncho hingga bisa menyelamatkan para pelajar, putra mahkota, dan mereka sendiri. Kembali ke putra mahkota, mereka pun melanjutkan pencariannya untuk mencari tabib Li hingga ke daerah kumuh ini. Namun lagi-lagi mereka tidak menemukan titik terang. Pengawal pun menyogok seseorang di sana dan dia pun langsung memberitahu bahwa terdapat murid tabib Li bernama Subi dan sedang mencari tanaman yang menurut mitos tanaman itu bisa menghidupkan orang mati yang berada di Bukit Beku. Mereka pun langsung menuju Bukit Beku untuk menemuinya. Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan Subi yang mencari tanaman di sana dan mereka langsung bertanya keberadaan tabib Li. Subi pun berkata bahwa tabib Li tidak berhasil selamat dari bencana itu dan Subi memberitahu apa yang tabib Li katakan, bahwa semua kekacauan yang terjadi di Hanyang dan Dongne terjadi akibat tanaman yang bisa menghidupkan orang mati. Lalu pengawal pun berkata bahwa semua mayat sudah dipindahkan ke kantor hakim. Begitu terkejutnya dia saat mendengarnya dan akan langsung pergi ke sana. Dan di Julhun, Yong Shin yang datang dengan membawa bambu pun langsung berlari ke dalam dan bertanya kemana perginya mayat itu. Sementara di kantor hakim, mereka yang sedang menginvestigasi mayat itu pun masih merasa keheranan mengenai penyebab kematiannya.
Tak lama datanglah Yongxin dan langsung mengabari bahwa mereka semua belum mati. Mereka semua akan bangkit setelah fajar turun. Namun hakim yang ceroboh pun langsung memerintahkan untuk menangkapnya. Yongxin pun langsung diringkus oleh mereka dengan dia yang terus berteriak bahwa mayat itu akan bangun setelah fajar terbenam. Di sisi lain, pangeran pun langsung bertanya apakah orang yang bangkit karena tanaman itu berbau amis darah serta menggeram seperti hewan buas. Subi pun membetulkan pernyataan tersebut dan jurnal kesehatan milik Tabib Li yang menceritakan semuanya sekarang berada di gudang. Alhasil pangeran pun akan pergi ke Julhun untuk mengambil jurnal tersebut, sementara pengawal akan mengantarkan Subi agar meyakinkan hakim mengenai pernyataannya. Sesampainya pangeran di gudang itu, rupanya terdapat Bum Il yang telah menunggunya dan membaca surat mengenai khianatannya serta akan menangkapnya. Pangeran pun langsung bertanya mengenai ayahnya yang kini sudah mati namun dibangkitkan oleh tanaman itu. Namun Bum Il langsung menyanggah perkataan itu dan berkata bahwa raja masih hidup serta terus mengukit tentang pengkhianatannya. Alhasil mereka berdua pun bertarung di sana. Saat hampir saja pangeran kalah, tiba-tiba saja sebuah lemari yang sudah terjatuh itu pun bergerak di sana. Salah seorang prajurit pun mendekatinya. Di sisi lain, Subi pun berhasil datang bersama pengawal pangeran ke kantor hukum. Dia pun langsung membenarkan perkataannya dan para mayat akan bangkit kembali setelah fajar terbenam. Namun hakim dan yang lainnya justru malah mengolok-oloknya. Hingga tiba di sore hari, hakim pun dengan tindakan cerobohnya memerintahkan mereka berdua untuk dipenjara. Sin pun memperlihatkan sekilas mengenai raja yang sedang diperiksa oleh seorang tabib di sana. Namun tabib itu berkata bahwa raja sudah wafat. Namun Cho Hak-ju dan ratu yang memperhatikannya pun berkata bahwa raja masih hidup dan akan baik-baik saja hingga ratu melahirkan. Dan saat sore hari, kembali ke Dongne, para mayat itu pun mulai bergerak. Hakim pun memerintahkan salah seorang prajurit untuk memeriksanya. Dan mereka pun langsung lari terbirit-birit dari sana. Sementara Subi kini diletakkan di sebuah penjara. Namun Yongxin berhasil kabur dan melarikan diri dari sana. Di sisi lain, prajurit yang membukanya pun alhasil mereka pun diserang oleh Tabib Li yang sudah menjadi monster itu dan sangat kuat walaupun sudah ditusuk berkali-kali. Dan terdapat salah seorang prajurit yang berhasil melarikan diri dari sana. Namun pangeran, dia yang akan tergigit pun langsung menebas pedangnya tepat di lehernya. Dan disitulah dia mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan monster itu dengan mengarah kepalanya. Ya leher sampai kepala gitulah. Dia pun langsung berlari keluar. Dan dia melihat kantor hukum sudah terbakar. Selesai. Ya itulah Kingdom Season 1 episode 2 ya. Bagi yang suka mangga boleh like, komen, subscribe lah. Pokoknya mas subscribe aja yang penting mah. Baiklah, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Episode selanjutnya mangga ditunggu ya. Dan ya terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun boy.